Makna hadis istafti qalbaka. Jadi ketika timbul rasa keraguan, maka ada hadis kata Rasulullah, istafti qalbaka, tanyakan olehmu akan hati engkau. Jadi bagaimana maksud tanyakan olehmu kepada hatimu? Kita kalau naruh hati katanya hino. Tanyang ba'ati. Kita naruh hati katanya. Ketika terjadi keraguan, tanyang ba'ati. Supo hati hino. An Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala. Seorang sahabat, hadis daripada Wabisah bin Ma'bad meridai oleh Allah daripada beliau, qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ketika itu Wabisah belum bicara apapun, tapi Rasulullah sudah tahu apa tujuan kedatangan Wabisah. Faqala, Rasulullah bertanya kepada Wabisah, jita tas'alu anil birri wal ithmi, engkau datang untuk bertanya berkaitan dengan kebaikan dan dosa? Qultu, lalu Wabisah menjawab, na'am, benar ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, istafti qalbaka, tanyakan olehmu akan hati engkau. Karena kata Rasulullah, al-birru ma atma'nat bihin nafsu wa atma'anna ilaihil qalba. Kebaikan itu adalah sesuatu yang menenteramkan dengannya oleh jiwa dan menenteramkan kepadanya oleh hati. Apa itu kebaikan? Kebaikan adalah sesuatu yang menyenangkan jiwa, yang menenteramkan hati. Dan kebaikan, maka menyatapu buat sesuatu senang, nyaman, yang kebaikan kepada. Wal ismu, sedangkan dosa kata Rasulullah, ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nasu wa aftau. Dosa adalah sesuatu yang mengguncang ia di dalam jiwa dan taraddud ia di dalam hati, sekalipun telah memfatwa akan engkau oleh manusia, bahkan memfatwa mereka. Dosa adalah sesuatu yang tidak menyenangkan jiwa, tidak menenangkan hati. Itu dosa. Walaupun kadang-kadang awak tatanya mbak sira tungku pakai ban tu ku menyalaganya tak buat. Oh jut ana masalah, tapi jiwa kitanya tergoncang. Jiwa kitanya hana tenang, jiwa kitanya tidak menerima. Maka walaupun ifta yang diiftakan oleh tungku tersebut berdasarkan hukum yang beliau baca, memungkinkan itu adalah suatu dosa. Yang terbaik bagaimana? Jauhi, jangan lakukan. Maka apa kebaikan? Sesuatu yang bila dilakukan itu tenang jiwa, tentram hati. Dosa, sesuatu yang bila mana dilakukan itu akan terguncang jiwa, susah, gelisah. Dan dosa. Qala Sayyidunal Imam Ahmad bin Zin al-Habsyi, berkatalah penghulu kita, pemimpin, nama beliau Ahmad anak Zin al-Habsyi, inda qaulihi fil hadis, ketika mentafsirkan beliau arti daripada hadis tadi, istafti qalbaka, tanyakan olehmu akan hati engkau. Kata beliau, al-muradu bihi al-khaliyu anit tama'i wa raghbati fid dunya. Yang dimaksud dengannya hati di situ adalah hati yang sunyi ia, yang terbebas ia daripada sifat tamak dan sifat gemar terhadap dunia.
Supo hati tungku yang bermaksud oleh Nabi tanyakan olehmu kepada hatimu, hati urang-urang yang hana tamak le kepada kehidupan dunia. Hati urang-urang yang hana le tiup dunia. Hati mereka senantiasa gemar dalam mencari akhirat. Kalau hati yang senantiasa terikat dengan dunia, maka hati tersebut masih dikuasai oleh nafsunya. Hendak buatannya yang nunggu nyawa tetatanya yang bakti ikun laju asai muntung kata pelaku laju kugap home. Karena menyati mentang terikat dengan tamak, mentang terikat dengan dunia, itu hati masih dikuasai oleh nafsu nya. Hendak buatannya yang bahatinya pakon karena hati mentang dalam keadaan hati-hati. Yang bahaya tu. Kemudian faman kana hadza wasfahu aghni raghbata wat tamak. Maka siapa saja yang adalah ini sifat aku kehendaki, masih memiliki sifat gemar kepada dunia, sifat tamak kepada dunia, fala yustafti, maka jangan dia bertanyakan kepada hati. Jangan bertanya untuk hati kan. Ana faedah. Li'annahu yahmilu syai'a bihasbi hawa. Karena bahwa sungguhnya hati yang demikian itu akan membawaki ia akan sesuatu dengan sekira-kira keputusan nafsunya. Karena hati yang masih tamak gemar kepada kehidupan dunia, hati itu pasti akan memutuskan sesuai dengan keinginan nafsu. Karena hati masih dikuasai oleh nafsu, maka yang menguntungkan nafsu yang kenyan keputusan hati. Nyokenyo makna bak getanya orangnya putra senang tungku. Oh senang, sesuatu yang menyenangkan jiwa, artinya menyenangkan nafsu. Putra susah, susah berarti sesuatu yang tidak menyenangkan jiwa. Yang kenyan itu. Asai katruk hun nafsu yang senang ke. Menyahana truk hun nafsu susah ke. Karena semua keputusan kita tertumpu kepada nafsu. Nyahana ruh dalam hadis tersebut istafti qalbaka. Nyambe tanya yang hati-hati rela. Wa kadza, dan seperti demikian pula kullu man mala ila syai'in bihawa, tiap-tiap orang mala yang cenderung ia kepada sesuatu dengan nafsunya. Artinya ahwatan sesuatu benar langsung han preh-preh menyehawa Honda benar bagah-bagah, hawa motor benar bagah-bagah, hana modal mutang bagop habis bayar kreditnya. Hana putanya yang batik urus model lagi ya relah tu. La yufawwidu ilaihil hukumu fih, tidak diserahkan kepadanya akan hukum padanya hati yang demikian. Li'annahu yadhunnu annahu sawab, karena bahwa sungguhnya didugakan bahwa sungguhnya di atas kebenaran. Wadhanus sadiqu, dugaan sagai betul, hakikat dalam tentu betul. Nyosangkanya kon karena didasari oleh hakim yang tidak jelas. Hati yang masih kotor pasti akan melahirkan hukum tidak adil. Makanya wadhannus sadiqu, dan bermula dugaan yang benar, labudda, tidak boleh tidak, ayastanida ila dalilis sahih, bahwa disandarkan kepada dalil yang kuat. Wa kullu dhanni la yubna ala asli sahih, dan bermula setiap dugaan yang kuat itu tidak terbina melainkan di atas dasar yang sahih. Famardudun ala sahibihi, maka ditolakkan di atas pemiliknya dugaan. Jadi dugaan yang baik didasari daripada hati yang baik. Apabila hati yang tidak baik, maka pasti akan melahirkan dugaan ataupun dzan ataupun keputusan hati yang tidak baik. Yang baik tanya yang batik, yang payah tanya yang batung kulain yang gak hati. Nyo rencana lo nak pubut lagi nyo na dua tu ku lagi nyo saboh toh yang god. Nyambe ta jawab lagi tanya tungku tanya yang bati dro toh yang pah. Putar tanya yang batir lah. Hanjat tanya kan. Jadi istafti qalbaka, hati yang memang
dia itu tidak ada keinginan sedikit pun terhadap dunia, bersih daripada keinginan duniawiyah. Wa qauluhu, dan bermula sabdanya Nabi, al-ismu mahaka fis sadri, bermula dosa itulah sesuatu yang tergoncang di dalam hati. Ikhtalajatil khawatiru indahu bikauni hadza sahihan aw fasidan, mengganggu ia oleh segala khawatir-khawatir di sisinya dengan keadaan ini itu sahih atau fasid. Ya, nekalan. Jadi apa itu dosa? Sesuatu yang tergoncang jiwa, itu dosa. Jadi datang dalam lubuk hati rasa keraguan-keraguan, baik kaitan keraguan dengan asal yang sahih atau timbul keraguan dengan asal yang fasid. Jadi tergoncang tu jiwa, nyo menyata pubut hana tenang jiwa. Maka itu dosa, lebih baik jangan lakukan. Contoh mana? Karena nak asal masalah asalnya asal sahih ataupun asalnya asal halal. Contoh asal halal, isteri yang sudah dinikahi, berarti hukum asal isteri bagi suami tersebut halal. Cuma timbul keraguan, apakah isteri tersebut telah diceraikan atau belum? Karagu. Pu kali lon taliak perumah pu golam, pu taliak kali lon taliak pu golam. Secara hukum usul fikih kembali kepada istifham asal. Asal-asalnya halal atau haram? Oh, asal-asalnya halal karena sudah dinikahkan, maka kembali kepada asal. Isteri tersebut tetap halal bagi anda. Cuma jiwa kita nyo tergoncang, hai terima. Yang lebih hebat pejiuh, baik pun tawali rak perumahnya. Memungkinkan itu adalah dosa. Berarti terbenar memungkinkan sudah diceraikan. Itu asal halal. Kalau contoh asal haram, daging kambing, farad kemaluan. Kemaluan asal-asalnya haram. Halal kemaluan dengan sebab nikah. Daging kambing, daging lembu, semua daging-daging binatang itu hukum dasarnya haram. Halal ketika disembelih. Apabila tidak dilakukan sembelih tetap haram. Yang lima banyak rencana yang kau hujungan sensor pada hujungan juga. Ataupun tak cok mana tak peh ngempalai tak pusi dengan juhan juga. Karena halal itu binatang, naam, kambing, biri-biri dan sebagainya termasuk ayam apabila disembelih asalnya haram. Jadi karena asalnya haram, kemudian dilakukan sembelihan, leh gesia ipluang kambingnya. Wate gerempak ke dalam kumpulan kambing-kambing yang telah menjadi bangkai. Kambing yang kaji ke bangkai, PKB putus dah kuat. Ragu ke yang teh kambing lontia, yang teh kambing bangkai. Ragu. Kembali kepada asal. Asal-asalnya bagaimana? Haram. Maka jangan ambil. Rupanya membuktikan sang nyo karena nyo meri baru. Tanyakan kepada hati. Rupanya hati goncang. Hantar je coknya kadang sit bangkai. Maka tinggalkan. Nah, itulah maksud istafti qalbaka. Tanyakan kepada hati anda, bagaimana, tergoncang atau tidak? Menjadi tergoncang, tinggalkan. Itu tidak baik bagi kita. Ya, ni kala. Rukunan gesemiki dalam kaitan masalah tasawuf. Fal wara'u, maka bermula war'a. Apa itu war'a? Tarku ma hasala fihi taraddud, meninggalkan sesuatu yang hasil padanya oleh taradud, goncangan jiwa. Longcok puabek, longcok puabek, lompakek puabek, lompakek puabek. Menyekat terjadi goncangan laginya, walaupun secara hukum fikih tetap boleh. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan itu haram, pun tidak ada dalil yang menjelaskan itu halal, taradud. Secara fikih boleh. Tapi secara tasawuf yang lebih baik bagaimana? Tinggalkan. Itulah yang dinamakan dengan wara'. Ketika sesuatu tergoncang dalam jiwa, puhalia puharium, lebih baik tinggalkan. Itulah yang dimaksud dengan wara'. Hati-hati dalam pakaian, hati-hati dalam makanan. Wara' itu sunnah. Wara' kan wajib betalah handuk. Wal wasatu syaitana,
berbeda dengan was-was yang dasar daripada syaitan. Ipi wah getanya Allah mati. Tah tanda was-was dari syaitan alamatuha antara sahibaha yataharra indal miyahi fi taharati wa nahwiha taharral balighah. Tandanya bahwa melihat ia akan sahibnya was-was syaitan, menyelidiki ia di sisi air pada bersuci dan seumpamanya akan perhatian yang berlebih-lebihan yang dari syaitan tu. Oh wate genek musuci nyan getile ile ia cukup god ba abah tima nyan pun naik tiko ba punggung drom putra naik cicak cukup god geteliti mia hanaga geteliti leganyan hana yakin lah mati nyan dari syaitan tu nyan tinggal cok urung ganyan ti alam drom ju nyan weh dari syaitan. Menyakata perhatikan urang kabrat tat teliti nyan ba uduk tatat wate kata pericik ia uduk agak gerah lom. Takut-takut yang terpericik nyan adalah ia basuhan pertama daripada anggota wajib. Gepuji lidra wate gak muduk nyan dari syaitan ku. Menancit lia gerah baje tengku. Lia cucu syarak wate gade baje gedeng rabineh baje. Monya na lalat ini dang ke paruh le. Wate dang lalat ente giak cucu le lom. Karena lalat dari lebuang dari nyan gak nyan cok dengan tung ujung siga. Nyan dari nyan dari syaitan kan lebih dekat tengku yan. Nyan dari syaitan. Sebab sering tak kalat muka ubeo sagai tapi karap si kandrom gerah muka. Kalau dia muka motor butuh tentang nyawa nyan dari syaitan. Fawas wisu fin najasati wala yataharra wala yatawarra'u anis syubhati wa irtikabil fawahishi wala yulqilaha balan. Maka bermula was-was pada masalah najis padahal tidak pernah dia selidiki dan tidak pernah berwara'an daripada syubhat. Begitu pula daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji. Wala yulqiyalaha balan. Dan tidak dicampakkan baginya iaitu baginya syubhat dan melakukan perbuatan keji akan kepedulian. Nyo kena pegah weh ke masalah najis cukup gak ke selidiki. Cukup gak perhatian. Bajai bunecis hanjut bu mantap baik sampai untuk bajai menaji hana cucu syarak iuduk juga demikian, air mandi juga sama, tapi tidak pernah menyelidiki tentang makanan apa yang dia makan, tidak pernah menyelidiki apa kegiatan yang telah dia lakukan, haramkah atau halal. Tidak pernah sedikit pun terasa was-was terhadap ucapan yang pernah dia keluarkan menyakiti hati orang atau tidak. Tidak pernah peduli. Faman hadza wasfuhu fawaswasatuhu haramun. Maka bermula ini yang bersifat yang demikian, maka bermula was-wasnya itu haram. Peduli ke iudu sagai, ke pakaian sagai, ke makanan hana peduli. Nyan hukum weh nyan haram yang model lagi nyan tu. Yang geyu weh bagetanyo kaitan makanan tu. Nah betul yang terculok dalam perut halalkah atau tidak? Kan ba iudu ile tungku kan ba pakaian walaisa lahu biha min siltan, dan tidak adalah baginya dengannya was-was yang demikian itu manfaat hana faedah tu. Ragu-ragu ke ilmu wudu, ragu-ragu ke pakaian, ragu-ragu ke tempat kita salat. Tapi sedangkan makanan yang kita isi dalam perut tidak pernah merasa ragu, asal kata ke pu yang nalat mendum hana faedah tu. Makanya nyo agak-agak sah becut nampak. Qala Sa'id berkatalah qala Sayyidul Arif Billah, berkata penghulu kita lagi Arif Billah, nama beliau Ahmad bin Idris Al-Maghribi. Maghribi Maroko berarti. Beliau itu lahirnya di Maroko. Ahmad bin Idris Al-Maghribi radhiyallahu an. Apa kata Idris Al-Maghribi radhiyallahu an? Apa kata beliau? Man taharrata wa tawarra'a anin najasati
wa huwa ya'kulu haraman fa wara'u dzalika kal wara'il kalbi. Ya nyo kata becut. Ya'kulun najasati wal qadurati wa idza arada ayyabula rafa'a rijlahu likaila yusibaha syai'un minal bauli. Apa kata beliau Ahmad bin Idris Al-Maghribi, siapa saja yang selalu menyelidiki akan taharah, menyekaitan ke ia bersuci, ke pakaian bersuci, ke tempat bersuci, cukup gad ke permun. Ya, watai getuh ia gesilah ija, watai gerahnya rap dua buah drum, cukup gad. Dan wara'a ia daripada segala najis-najis. Selalu tubuhnya itu berarti dijaga daripada berbagai macam najis, pakaiannya juga demikian. Padahal dia itu makan akan makanan yang haram, lamprut harta haram. Maka yang demikian itu wara'a, itu seperti wara'anya anjing. Ya, negala tiban wara'a anjing, ya'kulun najasati wal qadurat, makan anjing melalui mulutnya segala najis-najis dan kotoran. Apabila menghendaki bahawa ia kencing, mengangkat ia akan kakinya supaya tidak tertimpa akannya kaki oleh sesuatu daripada kencing. Apa beda dengan anjing? Asal awak tu ia ke jungka aki sebelah haji. Ia tahat baik kenang najis dengan aki, tapi rat babah bangkai aja. Rat babah deku. Begitulah orang bandingannya. Jaga aki baik kenang najis, jaga pakaian baik tersentuh najis, wudu api getat gat ke jaga. Tapi lamprut sama ngawaknya berarti. Ya ni galat. Nyokon ke getanyo tak pegah ke gop. Tanya tak cip-cip ke orang sakah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin pertanyaan silakan.